Kita mulai aja nih ya. Boleh. Pakai salam kan ya? Oke lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast kita ngalor ngidul. Asik. Ini kita kali ini mau angkat tema tentang pendidikan. Nah, temanya apa? Apakah seorang anak itu gimana ya? Apakah keluarga itu sebagai pendidikan dari seorang anak? Gitu ya tema kita pada siang hari ini. Sebelum itu kita banyak sponsor kali ini. Boleh. Sponsor kita yang utama adalah Arta Wisata Travel. Asik. Kasih tepuk tangan buat Arta. Sponsor kita yang kedua khusus buat bintang tamu yaitu Kopi ABC, kopi susu. Kopinya kita minum, susunya kita pegang. Coba bintang tamu minum dulu susunya bintang tamu. Kita kopi dulu. Minum dulu ya. Boleh langsung kalau minum? Boleh. Siap. Boleh minum aja langsung. Asik. Santai-santai kita ngobrol tentang pendidikan. Iya. Santai-santaiin aja. Seger banget bang ya kopinya. Jadi sebelum itu perkenalan dulu nih. Ya. Kita dari narasumbernya dulu ya. Narasumber yang pojok yang pakai kriu apaan tuh? Kru Arta Wisata. Siapa namanya bang? Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syahriza. Asal saya dari BSD City, Tangerang Selatan. Narasumber kedua, siapa namanya? Oke baik, perkenalkan nama saya Hafizul Idam Adzarukutni. Saya berasal dari Sawangan, Depok. Ya. Oke, narasumber kita ada perkenalan, tinggal hostnya doang. Silakan Pak host. Jadi nama saya sendiri adalah Zidan Zikri Sujudi. Saya beralamat di Pasar Minggu Jati Padang. Asik. Kita ngapain nih? Kita ngopek tentang pendidikan aja. Ngalir ngidul pokoknya tentang pendidikan. Apa aja kita bahas. Yang pertama nih narasumber nih setuju nggak nih kalau keluarga itu sebagai pendidikan pertama dari seorang anak? Gimana nih menurut narasumber? Dulu nih, Setuju apa enggak nih? Terserah mau dari yang bagian kanan, Bang Iqbal atau Bang Idam, terserah. Bang Idam dulu. Bang Idam dulu Iya. boleh. menurut pandangan saya asik. Pandangan saya Asik nih ya. Asik aja udah di rumah. Duduk pincen aja. pendidikan anak pada keluarga itu menurut saya setuju. Karena fondasi awal untuk pendidikan anak di usia dini. Ya contoh seperti di rumah dengan lingkungan yang baik gitu. Itu bagus untuk perkembangan anak, apalagi dengan kita memberi contoh tauladan yang baik gitu bagi anak. Jadi kita setuju. Iya, setuju. Berarti Bang Idam setuju nih. Setuju pendidikan Kalau keluarga itu sebagai pendidikan pertama dari Ya, seorang anak. Ya asik. Kalau menurut pendapat Bang Iqbal gimana nih? Kita dengerin nih. Menurut pendapat saya pun sama dengan Bang Idam. Saya setuju. Karena kenapa? Karena faktor utama pendidikan seorang anak ya khususnya di usia dini dari mulai TK ke SD, bayi TK SD, pendidikan utama bagi anak ya dari keluarga, ruang lingkungnya. Jikalau keluarga itu tidak mendidik anak dengan baik di usia dini, kemungkinan kan sekarang zamannya sudah canggih, teknologi sudah canggih, apapun ada di teknologi di sosial media. Kemungkinan jikalau orang tuanya lalai dalam mendidik anak dalam teknologi ini pokoknya. Jikalau orang tua itu lalai dalam membimbing anak, kemungkinan si anak itu kan bisa bermalas-malasan. Kedua, bisa kecanduan terhadap entah itu game, handphone dan lain sebagainya kan. Kebanyakan kan zaman sekarang itu kan orang tua kayak gitu. Kalau anaknya nangis, bukannya dikasih susu atau apalah itu. Tapi zaman sekarang gitu mah. Kebanyakan kan langsung dikasih HP, langsung berhenti kan. Nah, ya menurut pendapat saya sih ya salah kalau kayak gitu. Makanya saya setuju
pendapat statement tadi host bilang keluarga kan pendidikan utama bagi seorang anak. Ya mungkin kayak gitu. Tapi kan ini kebanyakan, apalagi zaman kita sekarang nih, orang tua itu anaknya, lu ngapain sih main di luar, mending main HP aja. Nah gitu kan, sedangkan di HP itu, di medsos itu kan banyak yang hal-hal negatif tiba-tiba muncul. Itu gimana untuk menjadi seorang orang tua itu gimana harusnya? Apakah harus kasih HP aja udah biar anaknya diem? Apakah gimana enaknya menurut narasumber nih? Menurut saya, seharusnya orang tua itu paham dengan karakter anak tersebut. Ya mau gimana pun orang tua tuh harus paham dengan karakter anak itu. Ketika dia waktunya belajar itu harus mengedisiplinkan waktu. Harus itu dididik dari kecil gitu. Misalnya dia waktunya bermain, dia bermain gitu. Jadi menurut saya orang tua itu harus kayak Profesional ya, bisa berbagi waktu. Iya, mengedisiplinkan atau tahu karakter anak tersebut. Gitu. Kalau pandangan saya pribadi ya, kalau statement orang tua kayak gitu, mungkin di satu sisi ya menurut saya pandangan orang tua kayak gitu ya salah. Karena kenapa? Perkembangan anak, entah itu anak usia dini, anak remaja, kenapa nggak boleh dibebaskan main di luar? Ya mungkin ada negatifnya kayak misalkan tawuran dan salah pergaulan mungkin. Tapi menurut saya ada sisi baiknya juga. Sisi baiknya itu ya itu pertama, kalau si anak itu memilih pergaulannya yang benar, pasti kan si anak itu nanti bertambah wawasannya luas, relasinya banyak. Jadi si anak itu memikirkan masa depannya nih. Kalau misalkan relasinya luas, wawasannya luas, pertemanannya yang benar, pasti kan si anak itu nanti bertambah wawasannya luas, relasinya banyak. Jadi si anak itu memikirkan masa depannya nih. Kalau misalkan relasinya luas, wawasannya luas, pertemanannya di mana-mana ada, otomatis nanti suatu saat jika si anak itu ingin membuka bisnis ataupun pekerjaan lainnya itu gampang, karena dia sudah memiliki relasi, wawasan dan ilmu yang cukup lah. Karena itu dengan bergaul dengan orang yang tidak salah pergaulan. Mungkin menurut saya itu sisi baiknya main di luar. Kalau ketimbang si anak itu suruh main di rumah terus main HP kayak gitu. Mungkin itu menurut saya. Berarti anak itu harus sering-sering interaksi dengan lingkungan ya, luar, ya. nggak hanya di dalam aja main HP gitu. Karena kan kita juga lihat banyak nih orang tua sekarang ini kan dikit-dikit, udah main HP aja, main HP. Benar. Ngapain kayak main HP aja gitu kan? Iya. Nah karena efek juga gitu kalau kita kalau kita terlalu nyaman dengan HP, jadi otak kita atau interaksi kita, komunikasi kita jadi kurang baik gitu sesama orang gitu. Iya. Harus sering-sering bersosialisasi, karena kan manusia itu hidupnya bersosialisasi dengan orang. Harus sosial. Ya itu kan handphone juga ya, alat komunikasi lah. Ya jikalau kita sudah sering kecanduan dengan handphone, gadget, itu efeknya bisa ke diri kita, bisa malas gitu kan, malas ngapa-ngapain, malas kerja, malas gerak, bahkan mau makan pun bisa malas. Ya itulah sisi negatif dari handphone tersebut. Tapi ya kembali lagi kepada kita bisa nggak memanage waktu dengan baik ketika menggunakan HP, ketika kita bermain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kembali lagi kepada diri kita pribadi masing-masing. Baik. Keren juga ya. Santai aja, minum aja nih. Iya bang, kira-kira bang. Santai Siapa aja. kan udah. Emang benar, emang keluarga perannya sangat penting banget. Apalagi
sekarang tuh ada TikTok ya, Nah, short video itu tuh yang membuat kita sering scroll, anak-anak pada sering scroll, itu tuh yang bisa dampak apa sih namanya, negatif Negatifnya banyak lah. bagi anak gitu. Asik. Dan gitu. Iya, kira-kira begitu. Terus selanjutnya nih ya, tadi kan orang tua itu berarti setuju karena keluarga itu sebagai pendidikan pertama dari seorang anak. Setuju berarti. Setuju. Nah terus gimana nih cara memilihnya nih? Ya kan orang tua itu kan gimana ya? Apalagi orang tua sekarang tuh kebanyakan itu ngebebasin anak gitu. Nah itu gimana tuh pendapat narasumber tuh orang tua yang selalu ngebebasin anak, apalagi anak kecil terserah lu mau ngapain kek gitu. Gimana pendapat dari narasumber kita nih? Bebasin dalam hal Bebas deh anaknya mau ngapain kek, yang penting maghrib pulang gitu. Terserah lu mau ngapain di luar gitu. Orang tua sekarang gitu, banyak agak mau repot ibaratnya. Sedangkan kan dia harus mendidik mendidik anaknya kan, nggak selalu tentang main gitu. Gimana tuh pendapat dari narasumber bro? Ya mungkin kalau pendapat saya tentang statement itu ya, orang tua yang selalu membebaskan itu sebenarnya ya sangat berbahaya. Karena kenapa ya, di zaman sekarang kan zaman serba ada lah, zaman canggih, teknologi ada, apa ada. Nah takutnya jika orang tua memiliki pikiran seperti itu, ya berimbasnya pada anaknya sendiri, entah itu soal pergaulan, entah itu takutnya dia nyabu lah, narkoba, ataupun ya open BO seks gitulah, pokoknya pergaulan bebas lah. Nah itu salah satunya kalau misalkan orang tuanya berpandangan seperti itu. Dan yang kedua kan ya itu, keluarga kan harusnya kan pendidikan pertama untuk seorang anak. Tapi kenapa malah orang tuanya kayak gitu ya? Kemungkinan orang tuanya udah males lagi ngurus anak itu, entah si anak itunya bandel, susah dibilangin, ataupun ya itu kayak keras kepala lah. Menurut saya kayak gitu. Kalau anak bandel mah simpel aja, masukin barak. Habis itu kayak gitu. Terserah lu di barak apain. Enak sangat mau. Iya. Masukin Udah kayak gitu udah. di barak apain gitu kan. Kalau kita lihat nih anak-anak remaja sekarang nih, kita udah beralih ke remaja dan nih ibaratnya anak-anak remaja sekarang ini kebanyakan itu pacaran, kayak gitu. Nah itu kita sebagai orang tua itu gimana cara menghadapi anak tersebut gitu? Karena kan belum waktunya dia buat pacaran, dan juga pacaran itu kan gak baik gitu kan, banyak sisi negatifnya. Nah itu gimana tuh buat anak-anak yang masih remaja lah, 10-15 tahun, bahkan anak 10 tahun anak SD yang pacaran nih, pegangan tangan, itu gimana tuh kita sebagai orang tua ngedidik si anak itu supaya tidak seperti itu gitu? Yang pertama menurut saya gitu ya, dan ini juga ada di Tanjatul Aulad, karena kan pacaran itu mendekati zina kan, betul kan? Ya. Nah, bagaimana orang tua harus memberitahu tentang apa itu zina gitu. Zina itu sendiri karena kalau orang tua udah mengajari pondasi-pondasi dari rumah dulu nih, dari tentang agama, maka kesana-kesananya akan anak tuh tahu gitu batasan-batasan yang membuat batasan-batasan yang tidak diperbolehkan oleh agama tersebut. Contohnya kayak pacaran itu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus mendidik anak itu dimulai dari agamanya gitu. Karena itu penting bagi kehidupan dia sehari-hari. Contohnya supaya dia nggak pacaran, nggak yang pergaulan bebas, dia tahu gitu. Pondasi lah ya. Pondasi utama. Ya pondasi utama seorang anak emang harusnya itu agama ya. Apalagi seorang perempuan gitu yang lemah lembut gitu harus didasari dengan pondasi agama yang kuat, karena sedikit aja gitu, sedikit anak perempuan itu melenceng itu dia akan parah gitu. Itu harus benar-benar
harus kita didik dengan baik gitu kalau kita punya anak perempuan atau anak laki-laki. Kalau menurut saudara Iqbal gimana nih? Menurut saya, ya kalau menurut saya pribadi, ya iya benar kata Mas Idam. Masih tidak. Iya. AA. Idam. Mamput nih. Terus setuju sama saudara Idam. Ya karena apa? Karena kan agama emang fondasi paling penting untuk seorang anak ataupun dalam keluarga lah. Jikalau di sebuah keluarga atau ayah ibu lah mendidik anaknya tidak mengenalkan sebuah agama gitu, fondasi yang tidak kokoh, ya kemungkinan di suatu saat nanti ketika si anak itu beranjak mulai dewasa lah, mulai balik, ditakutkan gitu, takut salah pergaulan karena itu dia belum punya ilmu agamanya, basicnya belum ada. Makanya itu si anak itu takutnya itu salah pergaulan, terus dia menjerumus ke perzinahan lah, pacaran dan lain sebagainya. Jadi intinya ini si orang tua dari orang tuanya dulu nih, berarti ya beragamanya harus yang benar-benar kuat nih, berarti Dirinya Nggak harus kuat juga, yang penting dia tahu teori. Ya, teori dan orang tua itu juga menjadi tauladan bagi anaknya tersebut. jadi Karena kalau figur lah. iya, karena kalau orang tuanya kayak gitu, kayak apa, melenceng juga ya, pasti anaknya ya nggak jauh beda gitu. Beda, karena kan ada pepatah kan ya, Kayak buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. tidak gitu. Kecuali buat durian. Nah, Pasti beda. jatuh jauh. Durian tuh ya. apalagi ada si opet. Paling dong. Makan sopet, benar juga. Kecualian bro. Oh, Ganti. Minum aja dulu, santai aja. Sponsor kita nih. iya. Habisnya susu. Aqua ini nggak disebut ini. Jangan. Aqua jangan. Jangan, kita kan direktur sama gua. Karena aqua ini mengarah ke sana. Iya. Bahaya ya, harus Bahaya. berikut sebenarnya Iya, ini. harus Harusnya di berikut. tweet pintar nih berarti. Nanti jemput ya. Gak apa-apa. Edukasi buat yang lain. Berarti secara nggak langsung biar anak itu nggak bebas, orang tua ini harus rutin-rutin berhubungan, maksudnya harus sering-sering deketin si anak tersebut. Iya, Ya. sering interaksi. Iya, interaksi. Berarti si anak ini harus terbuka dengan orang tuanya dan orang tuanya harus terbuka dengan si anak. Supaya si anak itu tidak melenceng. Iya. Oh, siap-siap. Harus saling berkomunikasi dua arah. Dan intinya ke agama lah ya. Iya. Fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya nggak kuat, bisa lumpuh. Ya. Ya itu intinya saling berkomunikasi, saling harmonis sama keluarga. Jangan ada pertikaian gitu, maksudnya kan ada aja zaman sekarang kan gitu. Sama-sama anak bapak, anak ibu gitu. Pasti ada aja yang bermusuhan. Nah, apalagi tuh sekarang zaman-zamannya ini tuh yang di Facebook. Apa tuh? Yang apa? Cabul. Ya, cabul. Oh iya. Pencabulan. Iya. Nah, itu tuh Gimana sih? Ya Allah. Itu emang habis pikir sih. Iya anak usia dini. Mungkin itu ya Sama darah. iya sama darah. Oh, yang Entah rame sama- itu, Iya. yang bikin komunitas itu. Ya. Iya, komunitas. Itu rame, itu sempet rame. Komunitas sedarah apa gitu. Iya, saudara gitu lah pokoknya, hubungan saudara. Berarti fondasi agamanya kurang kuat. Kurang. Ya, Itu kan? cuma mementingkan hawa hawa nafsu. Hawa dan nafsu. Iya, bukan hawa dan Adam. Beda. Hawa dan Adam nanti makan kulit. Pentingnya gitu agama di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Apalagi buat Pendidikan pendidikan anak kan. Iya, khususnya dalam pendidikan keluarga. Bisa terpe. Orang tua. Tadi kan kita udah bahas masalah remaja, masalah pacaran. Iya. Karena emang benar komunikasi itu penting. Karena yang saya tahu nih ya, yang gue tahu nih, karena orang pacaran itu apalagi anak muda keseringan karena kurangnya hubungan harmonis keluarga. Keluarga. Jadi mereka mencari pelampiasan terbaik dengan pacaran. Nah, pacaran itu keseringan dimanfaatin sama si cowok, apalagi si cewek ini. Benar. Karena banyak kejadian ya kan. Itu hamil di luar nikah masih kecil. Cekdung. Tetangga
tetangga gue pun ada begitu, hamil di luar nikah. Berarti intinya ini hubungan antara keluarga dan anaknya harus baik nih ya kan, fondasinya. Dan terjadi di pernikahan dini dan itu menyebabkan jadi keturunan-keturunan yang kurang sehat. Atau kalau kan rahim perempuan tuh siapnya tuh di umur 21. Kalau yang 21 itu siapnya rahimnya tuh di 21. Kalau 20 19 itu masih kurang. Jadi makanya kenapa harus ada dari lingkungan kita nih, dari lingkungan inilah lingkungan ya. Dari lingkungan itu kita harus sering-sering tahu lah di sekitar kita, mengedukasi tentang bahayanya seks pranikah. Iya. Terus tentang narkoba itu sendiri itu kita sering-sering ada di kehidupan kita sehari-hari. Itu juga harus tahu. Iya, karena kan kalau kita balik ke materi kita kan, keluarga itu sebagai pendidikan utama anak, sedangkan si orang tua ini masih kecil ya kan, belum ada pemahaman tentang cara berkeluarga, bagaimana caranya memimpin ya. Karena banyak kejadian dari situ anak-anak itu jadi bermasalah. Dari awalnya aja udah salah itu. Awalnya di luar nikah itu salah berarti ya. Berarti hamil enaknya setelah nikah. Iya. Berarti hamil di dalam nikah. Baru tapi itu. Kita ini podcast ngalur ngidul. Intinya tentang pendidikan. Ya, kita kulik semua pendidikan. Tentang edukasi pokoknya. Tentang keluarga kita singkat. Dan biasanya nih saya aktif juga di pemerintah ya. Dari pemerintah itu menyiapkan program ada pranikah apa ya, pokoknya kayak seminar gitu, kayak pelatihan sebelum nikah dia berkeluarga itu ada pelatihan, itu ada sehari 2 hari itu pasti ada. Itu pemerintah yang mengadain. Oh iya. Jadi buat anak muda itu biasanya di umur 21-an, 21-an ke bawah. Kalau ke atas udah nggak bisa. Pelatihan itu juga bukan pelatihan sekedar pendidikan doang Ya. ini, karena juga ada tes juga tuh. Tes namanya HIV Ya. Sebelum itu khawatir nanti HIV kan, kagak bisa dinikmati. Yang ada menu lah. Kagak bisa dinikmati. Iya. 17 per kayaknya nih. Podcast ngalur ngidul emang. Yang penting sponsor by Arta. Yang penting mah sponsor lu buatin. Sponsor by Arta. Nggak ada iklannya di sini ya. Nggak ada, nggak muncul ya Arta. Biasanya di bawah ini. Apa langsung aja? Bagian baik. Langsung Arta Wisata. Sip. Nah, kita sebagai orang tua nih, kan permasalahannya pasti banyak, karena nanti kita pasti jadi orang tua ya. Iya, betul. Apalagi anak-anak kita nih nanti gen alpha. Iya. Kita yang gen Z-nya udah parah banget ini kan. Lagi alpha. Apalagi alpha ya nggak. Nah Gen kita alpha ntar gen balmon. baru motor jeprek. Iya. Kita gimana nih cara ngatasin tantangan tersebut nih? Apalagi anak-anak yang kayak bandel gitu, masalah. Gimana nih kita cara ngatasin anak tersebut nih? Maksudnya kita punya anak gitu. Iya kan kita nanti kan bakal jadi orang tua nih. Iya. Nah jadi gimana nih cara ngatasin anak nih supaya si anak ini tidak melenceng gitu? Gimana caranya nih? Ya, oke, menurut pandangan saya nih ya. Bang dulu. Ya. Jadi ketika kita menangani anak-anak yang bermasalah gitu, seperti yang udah dijelasin sama Bu Desi gitu kan, kita harus tahu, jangan selalu menyudut pandangkan dia tuh anak bandel, anak bermasalah. Kita tapi kan belum tahu cerita di latar belakangnya itu dia kayak gimana. Entah dia di rumahnya broken home atau di ada KDRT kan. Itu kita tidak tahu. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita harus, yang pertama kita harus tahu dulu permasalahannya apa nih. Penyebab anak ini bermasalah terus, kita harus tahu. Dan juga kita harus mendengarkan cerita dia, harus sebagai pendengar yang baik dan mengasih solusi dengan baik dan selalu ada buat dia, karena
belum tahu juga kan dia itu di rumah kayak gimana, apa kurang kasih sayang kah. Dan kita di situ bentuk kepedulian kita adanya menjadi pendengar yang baik, terus pokoknya itulah gitu. Ya itu mungkin menurut pandangan Pak Idam ya, Pak Idam, Mas Idam nih. Itu kalau yang saya tangkap sih, kalau Mas Idam nih mungkin sebagai konsultan seorang anak, mungkin kayak psikologi lah, Edukasi di orang tua nih. iya mungkin. Terus kalau menurut pandangan saya, kenapa si anak itu bisa jadi bandel? Mungkin kan dari keluarganya, dari pendidiknya, kayak ibunya, ayahnya itu kurang perhatian dan kurang kasih sayang dan kurang mendidik si anak itu, makanya si anak itu jadi kekeh bandel lah. Terus kan kita udah ada solusi nih dari Pak Gubernur kita, Gubernur Jabar, Pak Deddy Mulyadi. Nah, kalau misalkan si orang tua itu tidak bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar dan masih kekeh bandel, nggak bisa diatur, langsung aja jikalau si orang tua itu tidak mampu mendidiknya, udah nyerah lah, udah pasrah sama sikap si anak itu, nggak bisa diatur sana sini lah, pokoknya ngebakang terus, langsung aja kita serahkan ke barak. Iya, langsung aja kita serahkan ke barak. Itu kalau udah gak ada jalan-jalan udah buntu. Iya, udah buntu kayak gitu. Berarti kalau si orang tuanya itu udah pasrah, udah buntu, besar udah susah banget. Berarti secara nggak langsung ini barat ini adalah program yang bagus dong. Program yang bagus, tapi kan kita lihat sendiri pas kemarin tuh, pasca Pak Gubernur itu membuat program kayak gitu kan ada yang pro kontra juga. Yang menurut saya yang kontra itu ya biasalah, itu mah musuh-musuhnya Kang Deddy, mungkin musuh-musuh pemerintahan lah. Toh yang pro mah kan kebanyakan yang pro toh yang orang tua, si anaknya orang tua itu yang udah masuk barak itu kan dia diinterview juga sama timnya Kang Deddy, gimana tanggapan ibu di anaknya setelah selesai keluar dari barak ya. Itu hasilnya positif semua gitu, nggak ada yang negatif. Karena kan di barak juga bukan kita kayak sepenuhnya kayak militer. Di barak kan kita diajarkan untuk disiplin waktu, kayak sholat tepat waktu, mandi tepat waktu. Pokoknya intinya diajar tentang pendidikan juga, pendidikan akademi. Mungkin ya sebagian orang yang mandang kontra itu, ya mungkin ya kayak gitu, memandang barak itu ya sebagai kayak kandang militer aja, kayak TNI, kayak buat fisik-fisik gitu. Taunya kan enggak, cuma tentang mendidik gitu. Baik. Kita udah bahas ngalor ngidul nih, ya enggak? Sekarang kita penutup nih. Boleh, kita ini Bang. bagaimana nih cara kita orang tua ini mempersiapkan anak-anak kita nih untuk masa depan? Gimana nih cara kita mempersiapkan anak kita ini buat ke masa depan yang lebih cerah mungkin? Kita bagaimana sebagai orang tua nih? Kalau pandangan saya pribadi, jika saya menjadi orang tua sih, kalau saya mendidik dari pertama kan dari bayi TK SD. Dari TK SD itu ya pribadi, ya mungkin dididik pribadi lah sama ibu, istri sama saya gitu kan. Mungkin itu aja yang bisa kami bertiga sampaikan di podcast ngalur ngidul by Alpa wisata and travel. Asik. Cukup sekian dari kita. Mungkin ada kata-kata dari narasumber. Mungkin kata-kata saya cuma promosi aja kali ya. Jikalau pemirsa, penonton setia kami podcast Ngalur Ngidul yang ingin berwisata, khususnya di Tour and Travel, kami selaku travel Arta Wisata Tour and Travel menyediakan jasa trip, sewa mobil, bus, elep, field trip, family gathering, dan wisata religi. Jikalau berminat silahkan hubungi pihak marketing kantor kami di bawah sini. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin dari Mas Idam. Udah. Keren. Mungkin cukup sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
kembali lagi nanti mungkin kita adain lagi podcast ngalor ngidul lagi nanti. Part 2 insya Allah. Insya Allah. Diam aja. Yang penting Arta ini tetap jadi sponsor utama. Iya, insya Allah. Cukup sekian nih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.